Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamie Satria, NIM A120508016. Itu dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar statistika terapan. Apakah itu statistika terapan? Oke, next kita lanjutkan. Oke, pertama pendahuluan yaitu tujuan modul statistika. Apa sih tujuannya itu? Yaitu mengajarkan peserta didik untuk mampu merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data secara deskriptif dan inferensial agar dapat menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang rasional. Oke, prinsip statistika. Dasar-dasar untuk memahami dan menafsirkan data. Prosedurnya statistika apa sih? Yaitu langkah-langkah sistematis dalam mengumpulkan, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data dalam pengambilan keputusan. Oke, lanjut. Peranan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sih statistika itu perlu dipelajari? Eh, kegunaannya itu ya luas bagi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Beberapa bidang yang terdapat nilai statistika yaitu bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, bisnis, bidang lingkungan, bidang pemerintahan, bidang perencanaan, serta bidang teknologi, informasi, dan penelitian. Emangnya dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan langsung? Ya, betul. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita berhadapan dengan statistika. Oke, pengertian statistik, statistika, dan jenisnya. Statistik itu adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka atau data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Oke, lanjut. Dua bagian utama statistika, yaitu statistik deskriptif. Ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Statistika inferensi atau statistika induktif, yaitu adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau dari populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Oke, prinsip kerja, karakteristik dan fungsi statistika. Prinsip kerja statistika yaitu variasi, reduksi atau sampling atau generalisasi. Karakteristik statistika yaitu bekerja dengan angka atau kuantitatif, data sistematis dan bertujuan untuk mengumpulkan fakta menggunakan metode pengolahan data. Fungsi statistika yaitu fungsinya sebagai deskriptif, fungsi inferensial, menyederhanakan data, perencanaan dan evaluasi, dan untuk menentukan sebab akibat. Oke, langkah-langkah belajar statistika yaitu kita pahami dulu konsep dasarnya, kuasai materi pokoknya, manfaatkan visualisasi data, lakukan latihan soal, dan terapkan dalam persidangan. Oke, kita next ke populasi, sampel, dan sampling. Populasi itu adalah seluruh elemen yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi besar tadi. Oke, lanjut. Teknik-teknik pengambilan sampel. Itu terdapat ada 4 teknik pengambilan sampel, yaitu simple random sampling. Pengambilan sampel secara acak sehingga setiap elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Stratified random sampling. Pengambilan sampel yang populasinya dibagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Kemudian elemen-elemen tersebut dari setiap stratum dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Systematic sampling. Itu pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang elemen-elemennya telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Oke, cluster sampling. Pengambilan sampel dari populasi yang terdiri dari kelompok-kelompok di mana dalam pengambilan sampelnya tidak langsung memilih elemen populasi, tapi memilih kelompok terlebih dahulu, sehingga yang termasuk sebagai sampel adalah elemen yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Data. Fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Data dapat dibedakan menurut sifatnya, waktunya, cara memperolehnya, dan sumbernya. Oke, pertama, menurut sifatnya, itu data kualitatif, bukan dalam bentuk angka. Data kuantitatif itu dalam bentuk angka. Data kontinu, satuannya bisa dalam pecahan, itu dalam kuantitatif.
Dan dalam dinamika kuantitatif juga ada data diskrit atau diskrit. Satuannya selalu bulat, tidak berbentuk pecahan atau bisa dikatakan dalam bilangan aslinya. Oke, menurut waktunya, data itu ada terbagi menjadi dua, yaitu data silang atau cross section dikumpulkan pada suatu waktu tertentu saja, dan data berkala time series dikumpulkan dari waktu ke waktu, dari waktu 2017 misalnya sampai 2019 gitu. Oke, menurut cara memperolehnya, data primer langsung dari respondennya atau langsung dari yang ingin diteliti. Data sekunder itu adalah data primer yang telah diolah untuk tujuan yang lain, misalnya dari sumber-sumber yang lain dan lain sebagainya. Menurut sumbernya, data internal, data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Data eksternal dari data yang dibutuhkan dari luar suatu organisasi untuk kebutuhan organisasi tersebut. Jadi sama-sama untuk organisasinya tersebut. Oke, lanjut. Kriteria kriteria data yang baik, yaitu benar atau objektif, tepat waktu atau up to date, mewakili atau wajar atau representatif, dapat dipercaya tentunya, relevan. Data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya. Oke, skala pengukuran dan tipenya. Skala pengukuran adalah metode untuk mengelompokkan data. Empat tipe skala pengukuran. Yang pertama adalah nominal atau skala klasifikasi. Hanya kategori. Contohnya adalah jenis kelamin. Yang kedua, ordinal. Kategori berurutan. Contohnya tingkat pendidikan. Tingkat dasar, menengah, dan atas. Oke, tingkat interval. Kategori berurutan. Dalam jarak yang sama. Contoh pada pengukuran suhu tubuh. Oke. Yang keempat, rasio, kategori berurutan, jarak sama dan punya titik nol mutlak. Contoh adalah jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa sama dengan nol, maka menunjukkan tidak ada mahasiswa dan tidak ada mahasiswa. Dan jumlah 100 mahasiswa adalah dua kali lipat dari jumlah 50 mahasiswa. Begitu. Oke, lanjut. Sumber, metode, dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Cara atau teknik yang digunakan seperti observasi, wawancara, survei, dan studi dokumen. Sumber pengumpulan data itu ada sebagai menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Sedangkan data sekunder atau sumber sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan lain, namun dapat digunakan kembali untuk penelitian baru. Metode pengumpulan data. Teknik pendekatan Teknik atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data. Yang pertama, observasi, wawancara, survei atau kuesioner, dan atau studi dokumen, atau diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion atau GD. Instrumen pengumpulan data, yaitu adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk merekam data sesuai dengan metode yang dipilih. Instrumen itu terdapat beberapa eh, beberapa beberapa yang bisa diangkat, yaitu ada kuesioner atau angket, panduan wawancara atau pedoman wawancara, alat perekam atau recorder, kamera, dan daftar periksa atau checklist. Prosedur analisis data dan ragam penyajian data. Instru Instrumennya yaitu bisa pengumpulan, pengorganisasian, pembersihan, analisis atau eksplorasi statistik, dan interpretasi hasil. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk mempermudah pemahaman terhadap data kuantitatif dan kualitatif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.